Okay, so today we are going to talk about future tense dalam bentuk teks gitu ya. Dan here that you have made. Pertama di baris pertama. Before I had graduate my master study, I had planned for my future. Maksudnya sebelum tamat master program sudah ada rencana gitu ya. Sudah ada rencana. Oke. Jadi kemarin ini adalah bentuk dari using kan dalam bentuk past ya. Before and after. Oke. This is kalau kita mengikut rumus dari before and before after ini, maka kalau kita buat ini setelah after, maka diikuti oleh past perfect ya, past perfect. Terus ada koma dan diikuti oleh past tense. Gitu. Kalau misalnya kita before, berarti yang duluan terjadi adalah past tense-nya, kebalikannya. Past tense, kemudian koma, baru si past perfect. Oke. Dan rumusnya itu, kalau past tense rumusnya subject plus kata kerja kedua kan, Kak? Oke. Terus koma. Kalau past perfect itu perfect ditandai dengan have, karena dia past, maka si have-nya berubah menjadi si had. Terus kata kerja ketiga. 3. Oke. Nah, ini dia using before after ya, di satu konteks. Karena di konteks lain, before after itu bisa sebagai conjunction yang lain. Gitu dia. Nah, merujuk pada pola ini, maka before I graduated berarti duluan merencanakan baru graduated ya kan, Kak? Nah, sebelum graduated, saya sudah merencanakan masa depan saya. Kayak gitu dia. Subjek, kata kerja kedua, terus subjek, had, terus kata kerja ketiga. Oke, dapat ya, Kak? Oke, berarti hanya menghapus si had-nya. Kayak gitu dia. Oke, sampai di sini, do you have any question, Kak? No. Oh, oke ya. Berarti aman ya, Kak? Jadi yang dihapus dia cuman si had. Oke. Terus, I will be a lecturer while. Nah, while itu bisa kita bilang adalah sebagai conjunction. Gitu, sebagai conjunction. While itu conjunction. Maka setelah conjunction itu, bisa dia subject plus verb, kata kerja atau predikat, atau bisa dia langsung noun phrase. Noun phrase yang dimaksud, kalau masih ingat kakak yang kata kerja, kalau berubah menjadi noun phrase, maka dia menjadi verb ing. Maka di sini, while I do, atau menjadi while doing. Gitu dia. On the other hand, I will prepare, kalau will berarti kata kerja pertama kan, Kak, D-nya dihapus. I will prepare myself to apply a doctoral program in architecture. Berarti titik kan, Kak? Titik. Terus ini therefore itu apa? Huruf besar ya. Huruf besar. Therefore now I sedang belajar gitu ya. Sedang belajar berarti I am studying English and making a research plan for doctoral requirements. Before I continue my doctoral program, I will get married. Bagus dia. Jadi ini penggunaan before after yang selanjutnya karena bukan masa lalu, jadi bisa digunakan kayak gini untuk present. Kayak gitu, Kak. Jadi ini udah benar. Jadi kita udah benar. Oke.
Terus I will continue to study doctoral program, karena kan doctoral dia adjective. Jadi kalau ada yang gini dia, bentar ya Kak. Jadi doctoral itu sama dengan adjective. Namanya adjective, jadi harus diikuti oleh noun. Adjective sama seperti adjective itu harus diikuti oleh noun. Oke, noun. Nah, sama seperti misalnya tradisional, kan al dia ya. Baru environmental. Oh. Jadi kalau ada tradisional. Jadi kalau ada al, dia itu adalah ini adjective. Traditional dance, maka harus diikuti oleh kata benda contohnya. Kayak gitu. Agricultural. Kalau ada agricultural, maka harus diikuti misalnya agricultural program. Jadi harus karena al itu adjective harus diikuti kata benda, maka di sini doctoral harus diikuti oleh apa namanya program gitu. Atau kalau tidak program doctoral degree biar bervariasi. For ini apa yang mau disampaikan di sini Kak? For knowledge we're got by master study. Pengetahuan dari master studi atau studi master itu tidak cukup untuk karir. Oh, for bisa kita tambahkan artikel the knowledge. Oh. Oke. Ini dihapus aja. Terus ini gotten kata kerja ketiga ya. Karena ada kata by, maka kata kerja ketiga. The knowledge gotten by master degree is not enough. Is not enough to my career in the future and to develop architectural. Iya, ini pas. Ada al, terus ada education in Indonesia. Jadi Kak, di sini oke. Ini kenapa garis biru? Karena dia terlalu panjang apanya kalimatnya. Tapi nggak apa-apa, karena dia kalau biasanya kan scientific panjang-panjang ya. Jadi di sini for the knowledge gotten. Jadi subjeknya adalah the knowledge. Terus predikatnya is. Gotten by master itu adalah kata keterangan tambahan untuk si knowledge. Knowledge tentang apa? Ya tentang ilmu master gitu ya. Didapatkan pas master degree gitu. It's not enough to my career in the future. Kalau ini misalnya ini yang dibuat pasif, yang knowledge-nya nggak bisa ya? Yang knowledge yang jadi subjek, terus where kan yang ininya sebagai apa? Oh, sebagai tubuhnya. Iya. Jadi ini kan sampai sini ya. Oke, coba kita lihat. Ini kan kalimatnya. For the knowledge. Berarti di sini for the knowledge gotten by master study. Tadi gini ya. Where gotten. Gini tadi kan kalimatnya kan Kak? Oke. Berarti subjeknya yang mana Kak? The knowledge. Ini subjek ya. Predikatnya were gotten gitu ya. Oke. Objeknya di sini kan? Iya. Kan di sini titik. Jadi maknanya ilmu didapatkan dari master degree. Nah, jadi tapi kalau kita mau menjelaskan ilmu yang didapatkan itu nggak cukup, ya kan Kak? Berarti yang menjadi subjek ini,
yang menjadi penekanan poin adalah ilmu tidak cukup. Berarti kalau misalnya kita mau menekankan tidak cukup, berarti the knowledge is not enough. Gitu kan, Kak? Enough. Ini poin yang mau kita kasih kan? Enough to my career in the future. Oke, kita sambungkan aja nih. Oke, sambungkan. Jadi di sini udah ada 2 kalimat ya. The knowledge, pertama the knowledge were gotten by master study. The knowledge is not enough to my career in the future. Kita mau menyatukan 2 kalimat kan, Kak? Berarti kalau kita mau menyatukan 2 kalimat, karena subjeknya sama, maka subjeknya dihapus aja. Dan harus dipilih yang mana yang menjadi predikatnya. Setelah satu menjadi predikatnya, maka yang lain adalah pelengkap. Nah, kira-kira yang mana yang bisa menjadi predikat? Were gotten atau is not enough? Yang kita tekankan adalah ilmu yang didapatkan di master study-nya atau ilmu yang tidak cukup. Ilmu yang tidak cukup. Jadi karena ilmu tidak cukup, ilmu apa? Ketika ditanya ilmu apa? Ilmu apa ketika what kind of ilmu apa gitu ya? Ilmu apa? Nah, berarti ada keterangan tambahan untuk ilmunya. Ilmu yang didapatkan di studi master. Berarti di sini ini subjek bisa sebagai subjek, tapi ini kan ada kata yang. Berarti ini adalah keterangan untuk si ilmu itu kan, Kak? Nah, misalnya kita kurung kayak gini. Jadi dia nggak bisa menjadi predikat. Karena dia tidak bisa menjadi predikat, maka to be-nya tidak bisa dipakai. Nah, karena tidak bisa dipakai, maka kita hapus. Jadi ini dihapus. Kayak gitu. Nah, tinggallah dia seperti kalimat tadi, for knowledge gotten by master study is not enough. Langsung ke is not enough to my career in the future. Jadi knowledge nggak usah ditulis karena udah ada. Oke. Biar kita buat contoh lain ya. Jadi gini. Kita buat misalnya a man is sitting beside me. Seorang laki-laki duduk di sampingku gitu ya. Terus kalimat kedua, a man gitu. A man masih sama tapi karena kalimat kedua the man is my brother. Jadi a man sama the man di sini adalah orang yang sama, ya kan? Orang yang sama. Nah, tapi karena kita mau menyatukannya, kita harus pilih yang mana yang menjadi predikat. Oke, mau dipilih salah satu. Saya mau menjelaskan bahwasanya laki-laki yang saudaraku duduk di sampingku atau laki-laki yang duduk di sampingku adalah saudaraku. Yang mana, Kak? Laki-laki yang duduk di sampingku saudaraku. Adalah saudaraku. Berarti kita butuh is kan, Kak? Iya. Kita butuh is, berarti otomatis kita pindahkan subjeknya a man, kita pindahkan. Terus is my brother. Udah ada di sini subjek, predikat. Ini subjek. Terus ini predikat. Karena kita mau bilang, yang duduk di sampingku, maka ini namanya nanti adalah, ini dihapus, is-nya, menjadi sitting beside me. Namanya itu participle nanti. Jadi ini menjadi kayak gini kalimatnya. A man sitting beside me is my brother. Kenapa dia nggak pakai to be? Karena dia tidak berfungsi sebagai predikat. Kalau dia pakai to be, jadinya predikat. Tapi karena tidak berfungsi sebagai predikat, maka to be-nya dihilangkan. Masuklah dia, namanya topiknya adalah participle. Apa participle itu? Adalah kalau gerund adalah kata kerja yang berubah menjadi noun,
maka participle adalah kata kerja yang berubah menjadi adjektif. Apa artinya adjektif? Yang menerangkan si benda yang subjeknya itu. Kayak gitu dia, Kak. Oke, nah participle ini bisa pasif, bisa aktif. Participle. Kalau dia aktif, maka dia ciri-cirinya adalah verb ing. Verb ing. Kalau dia pasif bermakna di, kan tadi ini yang duduk, berarti kan aktif dia ya, yang duduk di sampingku. Tetapi kalau ilmu yang didapat berarti pasif ya. Dia menggunakan kata kerja ketiga. Gitu dia. Nah, contoh lain kita buat buku yang ditulis. Nah, book yang ditulis. Karena kita mau menambahkan kata yang ditulis, oh berarti itu bukan predikatnya. Tetapi kata kerja yang berfungsi sebagai adjektif. Buku yang ditulis Supardi Djoko Damono dipublish. Nah, intinya itu adalah buku itu dipublish. Berarti predikatnya publish. Berarti kita pasifkan yang ditulis. Ditulis berarti tulis, kata kerja pertamanya write. Kata kerja ketiganya pasif adalah written. Written by Supardi. Oke. Terus diterbitkan is publish. Gini dia. Jadi mana subjeknya? Buku atau the book. Ini adalah subjek, terus predikatnya adalah ini. Kayak gitu dia. Dan ini written by Supardi itu adalah adjektifnya. Menjelaskan si buku. Kayak gitu dia, Kak. Oke. Mau buat contoh lain, Kak? Nah, kalau misalnya dia aktif, biasanya yang bisa melakukan sesuatu. Melakukan, kan aktif ya, berawalan me. Tapi kalau yang pasif, dia biasanya benda yang di, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau aktif nih, misalnya. Kita mau bilang perempuan, gitu ya. Perempuan yang mengajar itu adalah saudara perempuanku. Berarti, the woman yang mengajar, teaching, misalnya teaching about business is my sister. Jadi perempuan yang sedang ngajar, yang ngajar tentang bisnis itu, gitu ya, itu adalah adikku misalnya. Nah, ini subjek, terus ini adalah predikatnya is. The woman is my sister, itu intinya. Kayak gitu dia, Kak. Kakak mau coba? Kenapa dia tidak pakai to be? Berarti kalau misalnya teachingnya maksudnya sudah mengajar diubah, enggak ya? Enggak, itu hanya dia berfungsi sebagai adjektif menjelaskan si woman-nya sebagai adjektif, bukan kata kerja. Kata kerja yang berfungsi sebagai adjektif, kayak gitu dia. Kakak mau buat contoh? The students designing, bukan. Bisa. Designing the student designing ini
Designing the place, istana, are are clever. Ini subjek ya. Terus ini predikatnya, are clever. Nih. Jadi yang ini designing the place itu hanya menjelaskan si students-nya aja. Kalau yang lampau gimana, Miss? Yang lampau sama aja. Yang membedakan itu hanya predikatnya. Oh. Jadi kalau misalkan kita mau bilang, oh ini mau buat ke lampau nih, penentunya predikat gitu. Designing siswa yang mendesain istana itu, misalnya tamat gitu ya, tamat tahun 2021, berarti graduated in 2021. Nah, ini kan past tense ya. Jadi penentu past tense atau present itu adalah kata kerjanya, kayak gitu dia. Itu nggak ngaruh ke si ini, participle. Ini namanya participle. Gitu. Jadi kalau mau mengubah-ubah tensesnya, ya kita ubah predikatnya, kayak gitu. Oke. Baik, dapat ya, Kak? Kalau mau buat pasif, mau buat contoh pasif gimana? Mau coba? Yang mana, Miss? Ini participle. Contoh pasif. Contohnya tadi kan buku yang ditulis Supardi diterbitkan. Gitu. The book was written by Supardi. Gimana Kak? Apa Kak? The book ditulis ya. Atau misalnya kayak gini. Car, mobil yang dicuci washed by my brother is mine. Mobil, the car is mine. Mobil itu milikku gitu ya. Kalimat utamanya adalah yang dua ini. The car is mine. Terus yang washed by my brother itu adalah pelengkapnya. Oke. Ini kalimatnya. Ini predikatnya. Ini pelengkap. Awal-awalnya agak ini sih Kak, agak karena belum terbiasa, jadi kadang-kadang agak-agak susah memutarkannya. Gimana ya? Mau buat predikatnya gitu kan. Jadi kuncinya kita buat dua kalimat dulu. Dua kalimat yang memiliki subjek yang sama, terus kita satukan. Kayak gitu dia. Nah, tergantung. Kalau misalnya benda, biasanya dia pasif, the car, kan? Diperlakukan biasanya kalau benda. Kalau manusia melakukan. Kalau diperlakukan pasif, kalau melakukan aktif. Kalau pasif kata kerja ketiga, kalau aktif verb ing. Gitu dia. Okay, do you have any question or do you want to make another examples, Kak? Tunggu, Miss. Yang publish ini tambah ed karena ini ya, telah dipublish. Ini udah ed, Kak? Iya, kalau nggak pakai ed gimana? Kalau publish. Oh, kalau misalnya ada is, dia harus berpasangan dengan verb ing atau kata kerja ketiga. Nggak bisa kata kerja pertama aja. Jadi kalau cuma publish berarti maknanya menerbitkan.
Kan buku nggak Oh. bisa menerbitkan ya, tapi diterbitkan. Kalau is published sama aja. Is published diterbitkan, buku itu diterbitkan, gitu. Jadi dia kalimat pasif. Oh, Karena benda. iya. Uh-uh. Iya. Karena kan dia benda kan. Nah, kecuali tadi, misalnya kita bilang kayak gini kan, PT, kita katakanlah sebuah penerbit ya, PT Erlangga gitu ya. Nah, contohnya PT Erlangga menerbitkan, ya udah berarti bisa publish. Nah, tapi karena dia PT Erlangga kata gantinya adalah it, maka tambah es. Publishes many books for high school. Gitu dia. Jadi kalau misalnya publisher gitu ya, bisa nggak ini kita buat jadi participle? Bisa. Contohnya the publisher ini PT penerbit yang menerbitkan, misalnya yang menerbitkan publish. So publish many books for high school. Is PT Erlangga. Jadi subjeknya adalah publisher dan predikatnya adalah is. Kalau ini Miss, the article written by lecturer is accepted. Yes, the article written by some lecturer is published. Bener, mantap. Oke. Nah, subjeknya di artikel, terus predikatnya is published. Gitu dia. Jadi kalau ini accept ditambah ed juga. Oh iya, accepted tadi ya. Nah, gini. Gitu dia. Accepted by satu jurnal contohnya. Oke. Do you have any question, Kak? No, Miss. Oke, berarti udah dapat ya, Kak? Yang mana yang berfungsi sebagai predikat, yang mana hanya melengkapi si subjek. Dan kapan harus pasif, ininya pelengkapnya kapan harus aktif. Gitu. Ya, Miss. Mau nambah, Kak? Ininya, contohnya? Ini keren langsung. Kakak buat contoh langsung keren kalimatnya. Apa ya? Kenapa, Kak? Apa ya? Nanti deh, Miss. Oke, siap. Oke. Baik, udah dapat. Ini judulnya adalah ini tadi ya. Oh, ini. Judulnya adalah participle. Baik yang aktif maupun
Pasif. Itu dia. Oke. Aktif udah dapat ya Kak. Aktif itu dia verb ing. Terus kalau yang pasif dia itu apa Kak? Biasa kalau yang pasif adalah kata kerja ketiga. Pokoknya kalau pasif, kalimat pasif selalu ada kata kerja ketiga. Ya. Oke, kita sampai mana tadi? Oh, dapat ini ya. Ini kenapa biru? Karena dia biasa dideteksi terlalu panjang kalimatnya, kayak gitu. Atau, ya. Oke. Sekarang I would. Nah, biasanya di sini I would to apply architecture program in faculty. Oh, aku akan ini ya apply jurusan arsitektur gitu kan, Kak? Nah, kalau would itu nggak usah pakai to. Jadi kecuali I would like to. Jadi beda dia I would dengan I would like to. Jadi ini nggak usah. Jadi kalau I would langsung kata kerja pertama. Seperti I will kata kerja pertama. Gitu. Kecuali kakak mau bilang, kan ada dalam percakapan gini ya. I would like to. Nah, ini baru. Saya ingin gitu artinya. Would to apa? Nah, ini diikuti oleh kata kerja pertama. Apply. Scholarships gitu. Kecuali pakai I would like to. Pengen. Kayak kalau I would aja, dia langsung kata kerja pertama. Gitu dia. Oke. I would apply architecture program in Faculty of Humanities, School of Environment, Education and Development in University of Manchester, and I will focus. Nah, ini dia namanya collocation, kalau kakak masih ingat. Focus itu diikuti oleh kata on. Gitu dia. Focus on. Nah, biasanya, satu dia collocation, jadi kita balik, judulnya adalah collocation. Collocation ya. Kakak masih ingat collocation? Yang ada. Jadi ingat aja menanak nasi. Kalau misalnya kita dengar menanak, pasti kita mikirnya nasi gitu kan. Nah, kalau misalnya ada depend, pasti berpasangan dengan on. Kalau ada afraid, berpasangan dengan off. Kalau ada ini, tadi apa Kak? Focus. Focus harus berpasangan dengan on. Nah, semua ini kan preposisi on, off. Kita ada namanya preposition. Preposisi itu kata depan. Jadi kata iya. Oke, terus preposisi itu ada on, ada in, ada off, ada at, banyak, ada dan lain-lain. Terus ini diikuti oleh kalau ada kata kerja, biasa diikuti noun. Tapi kalau tidak ada, kalau kata kerja harus verb ing. Karena kata kerja yang verb ing itu bisa berfungsi sebagai noun. Maka dapat disimpulkan, jadi I will focus ini on studying. Gitu dia. Jadi di sini on studying kayak gini. I will focus on studying about. Jadi about ya, studying about. Social. Nggak bisa pakai S2 ya memang. S2 itu maksudnya gimana Kak? Mengenai. Oh,
Ini biasa pakai about atau on gitu. Oh. Gitu dia. I choose the university due to. Biasanya kan due to diikuti frasa kan, Kak? Oh iya. Kita ganti aja ini, pakai. Contohnya kita mau pakai since. Since it has ranking ke-11 ya? Ya. Ke-11 berarti pakai the. The diikuti oleh 11 TH gitu ya. Gini, the 11 rank in the world and the, kalau menyatakan urutan ada the, terus ada TH. Gitu dia. Rank in England for, oke. Jadi namanya itu adalah ini ordinal number, menyatakan urutan. Oke, urutan. Jadi kalau urutan harus ada artikel the, persyaratannya. Terus masukkan angka, terus ada lambang kayak gini. Yang artinya adalah the first. Jadi ST-nya itu, ini ST ya, sorry. Ini ST. ST-nya itu berasal dari sini. Nah, ini. Kalau dua gimana? The second. Iya, the second. Nah, dia menjadi, kalau mau dibuat ke angka, the 2, terus apa di belakangnya, Kak? ND. Yaps, ND. Kalau 3, the third. The third. Maka kalau kita mengubah ke angka, maka tinggal dibuat the, terus 3 di belakangnya, RD. yaps, dan seterusnya. Gitu dia, Kak. Itu namanya menyatakan urutan. Biasanya urutan itu contohnya ini, ranking, urutan anak keberapa, lantai berapa, kayak gitu-gitu. Ulang tahun keberapa, kayak gitu-gitu dia. Oke. In the future, koma ya, in the future, when I study doctoral, I just will focus, ini sama yang seperti yang tadi ya, Kak, on, terus studying. For instance, nah, biasanya research itu udah kata benda. Kalau mau menyeragamkan, kita buat aja perpaduannya itulah doing research, writing article, and joining several international conferences. Gitu dia, Kak. When semester holiday, waktu libur ya, Kak? Iya, ketika libur semester. Kita bilang aja when there is, kan, kita bilang ketika liburan nanti, when there is holiday, I would go around city in England, gitu. Ini titik ya. However, huruf besar. Ini kalau city-nya banyak, diubah tambah S ya. Kenapa, Kak? Kalau city-nya, kotanya banyak, masih beberapa kota, ini... Iya. Kakak mau beberapa kota, iya, diubah gini, cities gitu. Oh, iya. Aku kirain tadi satu kota aja. Oke.
However, if I have more money, I would go around beberapa negara juga ya. Several Yeah. countries. Yeah. In Europe, like Netherlands, Spanish, Italy, German, Swiss. Oh, when I kan belum tamat kan Kak, berarti belum past tense. Graduate, I will come back. Maksudnya kalau udah selesai studi doktoral. Kan masih di apa ya, in the future kan? Ya. If I lebih karena masih in the future, masih pengandaian, maka kita buat if. Gitu. Kan pengandaian ya. Jika aku lulus ini doctoral study, I will come back to build my country. Gitu. I will come back to Indonesia, contohnya Indonesia, biar spesifik ya, to build my country. Oke. Oke, gimana Kak, ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke, ini udah bisa calon-calon apa ya? Personal statement. Berjanji akan kembali ke Indonesia setelah lulus. Oke. Ini dia ada berapa kata ini ya? Udah lumayan. Oke, jadi kita ada tambahan topik nih, participle, terus collocation. Ingat aja menanak nasi, Kak. Terus ada preposition, kata depan, sama yang menyatakan urutan. Oke. Ada pertanyaan, Kak? Enggak ada, Miss. Oke, karena tidak ada, itu dia about text. Nanti aku kirim ke kakak ya.